siang. Ini memang jam-jam yang kadang-kadang suka bikin ngantuk gitu ya habis makan siang ya. Tapi kita akan memberikan semangat karena hari ini kita akan sama-sama untuk Rupi. Secret. Daniel pojok sana. Jasnya biru lagi, nggak ada warna lain ya? Kuning kayak gitu sekali-sekali. Ijo lah, apa gitu ya. Oke, baik. Kita ke pojokan dulu ya untuk membahas berita-berita yang hot. Baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Yang pertama siapa ada 2 berita nih yang mau kita bahas, kita highlight ya. Ini terjadinya dari kemarin sih. Kemarin tanggal 23 kan ya, dari Mahalini. Mahalini harusnya konser, nyanyi di mana? Di Bali ya? Di Bali kemarin, tapi habis itu dia bikin pengumuman bunyinya ada lagi nih, mohon maaf untuk pertunjukan Mahalini malam ini di acara itu di Bali dengan terpaksa tidak dapat dilaksanakan karena ada beberapa kewajiban dan ketentuan yang belum diselesaikan oleh pihak penyelenggara. Atas kejadian malam ini Mahalini dan tim mohon maaf kepada seluruh teman yang sudah gitu ya. Harusnya kalau dari posternya dia tampil sama Rizky Febian ya kan gitu kan. Nah ini ada terusan ada komentar netizen juga ya. Ini yang di Twitter dia bilang gini. Dananya kurang buat bayar Iki ya. Kalau Mahalini kata panitianya nggak kurang. Tapi karena si Rizky Febiannya cancel, si Lini juga minta batal. Hadah. Terus hotelnya juga mintanya barengan, nggak mau dipisah gitu. Oke. Ini kan kata netizen ya. Kita nggak tahu nih netizennya siapa. Ini sebenarnya netizen atau panitia gitu kan. terus dibales tapi itu sama Mahalini. Mahalini bilang gini. Kalau saya minta cancel karena Iki nggak manggung berarti saya lepas tanggung jawab dong katanya gitu. Wak. Pikir kasih pintar dikit ya kali saya bawa kabur duit orang terus enaknya minta nggak nyanyi. Yuk bisa jadi netizen yang mikirnya panjang gitu ya. Nah, terus ada lagi dan apa nih? Aduh, ini bilang gini. Oh ini ada komentar-komentar netizen. Kalau di WA tulisannya yesterday nggak ada tanggalnya. Ternyata kalau baru 1 hari cancelnya. Dah lah katanya gitu. Kami sebelumnya. Ini dari siapa nih? Dari netizen. Oh dari netizen. Aku nggak bisa baca nih tulisannya apa sih? Oh, udah lunas katanya, emang udah lunas gitu ya. Tapi kalau aku jadi Mahalini mah aku jawabnya langsung aja enggak ya, bukan gitu ceritanya gitu ya. Jawaban Mahalini kan tidak menjawab secara langsung tadi tuh. Kalau aku jadi Mahalini sih aku bilang bukan itu masalahnya, bukan karena Iki nggak jadi aku nggak jadi gitu. Itu hanya urusan saya. Harusnya gitu jawabnya. Ini kan tadi dia nggak jawab, dia nanya. Kalau itu berarti saya nggak profesional dong. Kalau dia ini dong, gitu ya kan. Ya aku pengen ketemu deh sama Mahalini, ada apa sih sebenarnya ya kan. Ya. Lanjut kita baca komentar netizen ya. Panitianya juga salah, belum ada pelunasan masa ngutang dulu. Dia bilang bukan pelunasan ya, kewajiban dan ketentuan. Nah itu apa sebenarnya kewajiban dan ketentuan yang belum terpenuhi? Curiga. Lanjut. Kalau emang belum dibayar bilang aja belum selesai pembayaran gitu. Aduh ngomong tuh yang jelas gitu loh biar kita nggak ini ya. Dasar netizen suka menduga-duga ya. Lanjut. Rempong nih bucin. Suami istri aja nggak gitu-gitu amat. Ya justru kalau pacaran kayak gitu. Kalau udah suami istri mah cuek. Lanjut. Yang penting dapur ngebul. Dan berikutnya masih setia nunggu endingnya katanya gitu. Ada lagi komentar. Nah ini kayak pasangan ini sejak pacaran dan sering manggung bareng udah beberapa kali ya. Apa diterpa gosip-gosip miring. Tapi ada satu juga yang aku masih penasaran gitu loh. Sama Siva itu gimana ya kan? Yang kemarin katanya Siva juga nggak jadi duet sama Iki gitu kan? Ya kan? Akhirnya dia nyanyi lagu duet tapi nyanyi sendiri. Gak ada klarifikasi juga. Masih berteman gak sih? Coba undang Siva. Lanjut berikutnya yang kita omongin ini juga penyanyi juga ya. Ada Lesti. Lesti kemarin itu tampil di konsernya Peto, ya kan gitu. Sebenarnya bagus ya kan untuk mengobati kerinduan para penggemarnya. Tapi ya biasalah, kan namanya juga orang baru kena masalah ya kan, baru cabut laporan. Nah kemarin nyari-nyari deh tuh wartawan komentar-komentar. Salah satu yang dicari adalah komentarnya Dewi Persik gitu kan. Terkait dengan terakhir kan sempat katanya dirawat tenggorokan, kerongkongannya geser, kerongkongan kan, nah, tulisannya kerongkongannya geser. Terus komentarnya Dewi Persik adalah abrakadabra. Iya gitu. Gitu ya komentarnya gitu. Kemarin kerongkongannya geser. Kayak. Kita lihat komentar nih. Oh, kita lihat dulu nyanyinya. Kita lihat dulu nyanyinya gimana ya. Mungkin ada yang berubah kah? Kita lihat. Ya kan kerongkongannya yang geser. Beda loh tenggorokan sama kerongkongan ya. Yang buat nafas itu namanya tenggorokan. Ya kan, kalau kerongkongan itu jalur makan. Gitu. Jadi kalau ya kan kalau udah bener ya bisa dong nyanyi ya. Kecuali kalau tenggorokannya geser, berarti dia ada yang
Ya itulah. Aduh, nanti aku diserang. Ya udah aku coba jelasin doang. Ini ilmiah ya kan. Kita lanjut komentar netizen. Bunyinya adalah kasihan jadi tulang punggung karena suami jadi bapak rumah tangga. Gak apa-apa. Bapak rumah tangga juga apa-apa. Ya asal dua-duanya ikhlas, nggak apa-apa kan? Nggak masalah sebenarnya. Asal ikhlas nggak pakai mukul-mukulan. Oke lanjut berikutnya. Semangat Dede Lesti cari uang yang banyak. Kalau nggak nanti Kakak Bilar geser lagi. Astaga, jahat banget sih ini. Aku jadi pengen batuk. Lanjut. Hidup mah jangan banyak musuh Mbak Dewi. Oh kalau ini marah sama Dewi Persik ya. Sama siapa aja perasaan lu berantem dilihatnya. Gue kira mereka duluan yang julid, sekarang mah orang bisa nilai. Aduh, kalau ada yang komen, aduh ya udahlah lanjut berikutnya. Ada lagi. Jangan terlalu iri sama rumah tangga supaya dapat jodoh. Terlalu iri sama rumah tangga orang bisa. Ya gitulah ya. Pokoknya aku nggak komen daripada nanti Instagram aku diserang netizen juga. Karena aku kalau ada diserang aku blok-blokin. Makanya followernya nggak nambah-nambah. Oke lanjut berikutnya kita menuju ke bintang tamu kita. Ini akhirnya kemarin dilamar ya kan, akhirnya diterima. Benarkah dia sebenarnya udah rencananya dilamar udah dari berapa tahun yang lalu, tapi baru siapnya sekarang. Kita lihat dulu profilnya Dewi Rezer berikut ini. Dewi Rezer, artis kelahiran 1980 ini mengawali karir melalui ajang Gadis Sampul tahun 1995 dan MTV VJ Han tahun 2002. Perempuan yang pernah menikah dengan Marcelino Lefran pada 2007 dan dikaruniai 2 anak ini resmi bercerai pada 2016, sempat dikabarkan berseteru dan hak asuh anak jatuh ke tangan Marcelino, namun kini hubungan keduanya sudah membaik, bahkan pernah diundang di TV bersama dengan status sudah bercerai. Pemain film Rumah Ketujuh ini 15 Oktober kemarin dilamar di Bali oleh seorang bule bernama Ethan asal Kanada yang kini tinggal di Jakarta setelah hampir 5 tahun berpacaran. Perempuan yang sudah mengenalkan Ethan ke anak-anak dan Marcelino ini saat berkenalan mengaku sebagai baker bukan artis, hingga identitasnya sebagai artis terbongkar karena driver taksi online mengajaknya foto. Benarkah Dewi Rezer akan segera menikah? Dan seperti apa kesibukannya hingga jarang muncul di TV dan kerap berpergian ke luar negeri? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Instagramnya dia kayaknya jarang ada di Indonesia ya, di sini, di situ, di sana gitu ya. Gadis udara ya. Gadis udara benar sekali. Coba kita lihat ini metamorfosanya Dewi Rezer dari zaman 15 tahun menjadi gadis sampul. My God. Wow. Ya ampun itu kayak anak kamu banget ya. Ya. Ini ya. Mirip banget. Kayak Berinat itu yang gadis sampul itu waktu aku 14 atau 15 tahun tuh. 14-15 tahun. Cita-citanya dulu apa sih? Dulu pengen jadi pilot. Oh. Terus nggak tahu deh. Terus tiba-tiba terjun di dunia modeling. Terus sibuk lupa gitu ya. Lupa jadi pilotnya. Akhirnya jadi tukang kue ya kan. Segala macam deh tuh yang dilakukan ya. Main sinetron juga ya. Ada kompilasinya coba. Ayo kita lihat. VJ juga VJ ya. Iya, betul. Banyak yang dilakukan. Coba kita lihat berikut. Ini kan banyak yang dikerjakan ya dalam hidup kamu, model, pemain sinetron, main sinetron, jadi bintang video klip dulu. Bintang video klip, terus itu jualan kue, terus baker, jualan tas. Jadi sekarang kamu tuh ngapain aja? Sekarang karena baru pindah ke sini. Kemarin kan aku di Thailand setahun. Itu ngapain di Thailand? Just be with my boyfriend. Terus kamu nggak ngapain gitu? Apa masak aku kue? Aku jalan-jalan aja di sana. Enak banget, asik banget. Terus terus di sana sekarang di sana sih masak di rumah ya, jadi mami kan tetap ya sendiri ya. Terus kalau di sini sekarang kan baru balik jadi baru mau mulai lagi main web series sinetron. Kembali lagi ke dunia hiburan. Kembali lagi ke dunia hiburan. Oke. Terus habis itu kan sebelumnya dia pernah kemana lagi sih? Ke Beijing, Montreal. Ya, terus ke Cina juga sempat. Itu ngapain aja kamu juga sama ongkang-ongkang kaki juga? Ongkang-ongkang kaki. Aduh enak banget. Jalan-jalan ongkang-ongkang kaki. Kayak kan terus kan liburan. Iya betul. Kalau aku mah fotonya 1000, aku postingnya nyicil biar kelihatannya aku. Iya. Aku juga sama ya nyicil juga ya. Yang happy aja diposting ya. Iya dong, harus. Yang lagi keringetannya enggak. Enggak usah, ini jelek enggak usah. Ini ngomong perjalanan karir waktu kamu jadi VJ katanya ada banyak hal ya pengalaman tak terlupakan. Salah satunya pernah wawancara Vanessa. Iya, terus wawancara banyak. Westlife juga. Westlife, iya itu waktu jadi bawa acara di stasiun TV sih. Yang Westlife itu banyak. Aku sampai lupa wawancarain siapa aja. Tapi yang pasti musisi Indonesia itu hampir semua. Hampir pada semua? zamannya, iya. Oke. Hampir semua. Jadi dulu mereka baru jadi
baru muncul gitu kayak Andin, Rosa gitu baru terbit baru keluar jadi penyanyi, udah aku wawancara. Dibahas albumnya apanya, lagunya semuanya gitu. Ada nggak yang sekarang kamu waktu awal meletek kamu wawancara, sekarang tuh yang kalau ketemu kamu yang enggak, semuanya baygon tuh alias baik. Terus kan kamu suka wawancara penyanyi-penyanyi cowok-cowok anak band juga gitu. Ada yang pernah pendekatan juga nggak? Enggak ya, aku nggak suka anak band soalnya. Oh, kamu sukanya? Sukanya yang aku suka aja. Saya sih anak band nggak mau ya. Tapi katanya mau jadi di Westlife ada ceritanya. Oh iya, aku ngefans banget kan sama si Westlife itu. Terus aku lagi di kampus, terus tiba-tiba dari produser aku bilang gini, Dewi Rezer, standby jam segini wawancara Westlife di Hilton. Langsung melotot, langsung gitu kan. Terus lecturernya langsung gini, kenapa, what's going on, what's wrong? Katanya, kayak gak bisa napas gitu. Semua teman-teman aku, kenapa nih? Katanya, Dikira ada apa ya? Ada apa? Oh my god, aku mau wawancara Westlife nih ntar siang. Langsung. Terus pada saat kamu wawancara gimana? Semuanya heboh, sampai gak bisa ngomong. Gimana sih ngefans? Misalnya nih kalian semua gitu ya, lagi ngefans sama BTS gitu. Terus tiba-tiba suruh ngewawancarain BTS kan pasti bingung kan antara mau ngomong, mau foto, mau nyubit, mau nyak. Tapi aduh cakep banget gitu. Sampai I don't know what I have to say. I can't talk like starstruck kayak nggak bisa gitu. Oke, sekarang kita menuju ke pertunangan kemarin ya, dilamarnya di. Dengan romantis sekali loh gitu. Ada fotonya. Akhirnya ada banyak fotonya cowok kamu ya di Instagram ya. Lumayan. Tapi kamu bilang kemarin di vlognya Melanie salah satunya adalah apa yang kamu pelajari adalah bahwa jadi perempuan itu jangan bergantung, termasuk bergantung sama laki-laki. Secara finansial juga harus independen. Tapi kamu cerita kemarin Thailand kamu nggak kaki. Ya kan punya tabungan dong. Aku kan bekerja sebelumnya bagai kuli, nggak bagai kuda. Ya kan kalau sinetron stripping kan pagi, siang, sore, malam, Senin sampai Senin lagi, nggak libur gitu kan berbulan-bulan. Oh itu gitu. ditabung? Iya ditabung dong, ya kan. Itu dipakai. Jadi pokoknya nggak dipakai juga pakai uang dia. Oh iya betul. Tapi yang penting kamu punya duit sendiri gitu dong. ya. Pinter ya. Pintar. Tapi nah ini kan setelah berapa? 6 tahun ya? 6 tahun kamu sendiri. 6 tahun. Akhirnya sekarang kamu menerima itu pinangannya dia. Iya betul. Kamu udah kebayang apa yang kira-kira akan berbeda dengan pernikahan kamu yang sekarang dari yang dulu? Apakah cara pandang kamu tentang pernikahan udah beda atau gimana? Iya I'm a different person now. Jadi cara aku lihat ke depannya juga udah beda. Terus visi aku ke depan, misi aku ke depan, apa yang aku pengen dalam hidup aku ke depan 5-10 tahun lagi tuh I know what I wanna do. You know. Terus I know what I want, dia juga begitu dan kebetulan kita punya visi misi yang sama, apa sih? Jalan pikiran yang sama, terus kayak ya so far sih ya selama 5 tahun ini kalau aku lihat tadinya kan long distance. Jadi aku tinggal di sana paling 2 bulan 3 bulan, terus aku kesini kerja lagi, terus kesana lagi kayak bolak-balik. Tapi kemarin setelah setahun di Thailand, kayaknya udah semakin yakin. Tadinya aku pikir maybe we're just holiday couples. Kalau holiday aja gitu senang-senang. Tapi ternyata when we do life together, I think I'm ready gitu. Terus he's always talking about it. Terus aku nggak mau jawab iya dong sebelum dia menyematkan cincin 2 kilogram. Sebelum dia ini ya. Bercanda. Oh gitu. Iya, terus jadi apa yang kamu bayangkan 5 tahun 10 tahun? Aku misalnya kita mau ngapain with our children, with our lives, nanti kita mau build something apa gitu. Jadi ya itu yang sama ya. Iya, terus kita mau tinggal di mana? Kayak semuanya nyambung aja gitu loh. Semuanya it makes sense. Gitu. Dulu mungkin yang my previous marriage I was too young. Terus aku belum ngerti apa-apa, belum ya nggak mau nyalain orang, itu salah aku juga pasti ya. Ini proses buat kalian. Proses hidup lah ya. Jadi mungkin I'm a different person now, mungkin aku juga lebih dewasa, lebih tahu aku maunya apa deh gitu. Apa ternyata yang akhirnya kamu tahu kamu mau apa? Kamu apa sih? Apa itu, Karo? Kan kadang-kadang juga yang kamu tahu adalah pasangan yang seperti apa yang cocok sama kamu, itu yang kamu tahu. Apa? Yang kayak apa? Nggak tahu ya. Kayaknya effortless aja kalau memang kita cocok sama orang gitu. Ngobrolnya cocok. Sekarang gini deh. Kalau kita ngobrol, komunikasi dan pengertiannya udah cocok, itu mungkin bisa tahan lama. Itulah yang terjadi sama aku gitu. Karena misalnya nih, wajah kita nggak akan kayak gini terus, tenaga kita nggak akan sekut kayak gini terus. Tapi at the end of the day, kita ketemu sama seseorang, ya kita cuma bisa
pegangan tangan dan ngobrol gitu. Dan itu nyambung ya? Iya, ngobrol nyaman, terus apa ya, saling mengisi aja sih, sharing our happiness. Gitu. Dan kamu bilang kan sebelum pacaran itu dia butuh waktu berapa lama gitu kayaknya? Setahun 7 bulan apa berapa lama deh kayaknya sebelum akhirnya kamu benar-benar ya sama dia gitu? Enggak sih, I don't know, kan aku mungkin karena aku setelah bercerai kan banyak yang deketin aku. Jadi I see so many people's personality, khususnya laki-laki dong ya. Jadi kayak sometimes ada yang ada maunya doang, sometimes emang yang paling banyak effortnya tuh memang dia dan emang hatinya baik gitu kan. Jadi kamu belum suka duluan nih waktu itu sama dia? Masih ini gitu. Suka. Suka, cuman kan dulu banyak pilihan gitu kan. Iya, terus ya aku berteman. Cuman emang hati orang kan nggak bisa bohong ya. Kayak hati kita juga nggak bisa bohong. Yang rasanya paling enak di hati yang mana gitu. Ini ternyata. Iya, bertahan 5 tahun, lama juga ya. Iya, 5 tahun. Iya, lama. Baik, sekarang kita jangan jadi fitnah fakta nih. Kita dudukan dia di fitnah fakta. Mumpung lagi di Indonesia. Oh my god. Oke, silakan. Silakan ini. Oke, oh iya. Wah, benar nih kursinya tinggi ya kan. Jangan pendek-pendek, kursinya harus tinggi, susah duduknya, kakinya gantung. Tapi dia tinggi sih. Oke, Dewi Rezer, fitnah atau fakta? Jawab pertanyaan yang jujur. Apakah pertanyaan ini jawabannya fitnah atau? Oh my god. Takut, Karos. Coba. Fitnah atau fakta? Sekarang banyak orang netizen terutama yang tanya-tanya, Dewi Rezer tuh sekarang kerjanya apa sih? Gak pernah muncul di TV tapi usaha kuenya juga lagi vakum. Tapi Instagramnya jalan-jalan terus. Fitnah atau fakta? Instagramnya jalan terus. Di Instagramnya kamu jalan-jalan terus. Banyak yang nanya gitu. Dewi Rezer ngapain sih sekarang? Kerjanya enak banget sih. Apa sih? That's my uncle. Oh iya. Kerjanya apa? Ya aku kan main film sebelum aku pergi. Nabung itu tadi udah dijelasin. Jadi jangan suka julid. Ya kan sama orang. Kalau nabung dan bisa bertahan lama berarti kamu orangnya irit ya? Iya dong. Aku tuh nggak terlalu berhambur-hamburan gitu. Aku orangnya cukup aja. Yang penting misalnya aku cukup bisa jalan-jalan. Aku cukup bisa makan yang enak aja yang aku mau. It doesn't have to be like fine dining selalu setiap saat di restoran mahal. No, aku suka nasi padang pakai tangan kayak gitu. Jadi nggak neko-neko. Nggak neko-neko. Iya. Fitnah atau fakta? Bahwa tunangan kamu, Ethan ini sebenarnya udah lama pengen lamar tapi kamunya yang masih belum siap. Fitnah atau fakta? Kata siapa? Coba kita lihat ya. Waktu itu dia pernah kan tulisannya something big. Coba lihat buktinya. Mau apa? Mau yang udah ngaku kalau dia artis. Oh, itu di awal-awal ya. Coba kita lihat. Apa sih? Mana? Kamu awalnya ngakunya baker. Dia bahkan tahunya setelah dia ke Indonesia ada super driver online yang. Oh iya. Soalnya waktu itu masih punya baru tutup aku masih punya bakery gitu. Jadi kan aku memang tukang panggang kue ya kan. Terus udah gitu. Ya abis malas aja gitu, dia juga nggak tahu lah kalau misalnya actress gitu. Oh ya main film apa, main sinetron apa, malas dijelasin juga sutradara gitu. Terus akhirnya lewatin Jakarta, terus mampir, terus pas itu pagi-pagi aku harus syuting kalau nggak salah, jadi aku nggak bisa drop dia ke airport. Akhirnya kita panggil si driver online itu, driver online-nya tuh yang Dewi Rezer, foto, kok dia kenal sih gitu. Terus udah gitu nggak tahu gitu. Terus gitu itu bilang apa, pokoknya driver bilang itu VJ MTV dulu kan gitu sampai masa sih gitu. Terus di dalam mobil dia nanya-nanya terus habis itu dia langsung nanya temennya yang ada orang Indonesia juga gitu. Emang ini beneran ya namanya ini? Oh iya, kok bisa kenal katanya gitu. Tapi pernah katanya ya, iya bener gak? Dia posting si cowoknya ada sesuatu yang besar tapi kayaknya my girl belum siap gitu. Hah? Serius pernah dia mau ngelamar sebelumnya? Mungkin katanya sih dia bilang sebenarnya sebelum bawa aku ke Thailand ke tahun lalu, katanya dia sebenarnya mau do the proposal pas itu tahun lalu. Terus? Gitu, nggak tahu aku tuh kan ngomel kali ya. Aku suka ngomel terus kali ya gitu kan. Iya, jadi mungkin akunya masih belum mau. Memang itu. Tapi sekarang apa yang beda? Sekarang apa yang beda ya? Ya aku lebih nyaman aja sih. Aku lebih comfortable. Aku banyak sekali melihat F-nya dia dan dia kalau ngomong semuanya dipegang. Aku suka omongannya dia gitu loh. Jadi I believe in him. Iya, komitmen dia. Dan udah setahun juga akhirnya menguji bahwa kalian bukan cuma holiday couple aja. Iya betul. Fitnah atau fakta? Bahwa
Wilson ini sempat cemburu sama Marcel. Walaupun akhirnya sekarang jadi kenal dan berhubungan baik dengan mantan kamu. Fitnah atau fakta? Jawabannya setelah berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. Fitnah atau fakta? Catherine Wilson, artis dan supermodel kelahiran 1981, pernah menerima bayaran termahal di eranya karena menjadi top model tahun 90-an. Perempuan yang pernah terlibat konflik dengan Andi Soraya tahun 2009 ini pernah terlibat kasus narkoba pada Juli 2020, kemudian bebas pada Februari 2021. Sebelumnya, model blasteran Inggris Lebanon ini pernah menikah dengan pengusaha asal Malang pada 2012, kemudian bercerai pada Februari 2013. Mantan kekasih Mario Lawata yang sudah 9 tahun menjanda ini 1 Oktober 2022 kemarin resmi menikah dengan Ida Mase dengan mahar 100 gram emas, 1 set berlian, dan membuat perjanjian pranikah. Di mana Ida Mase merupakan mantan teman Catherine, Sinta Bahir, yang pernah bertunangan pada 2018. Benarkah di balik mahar yang mewah, Ida Mase memiliki banyak hutang mencapai ratusan juta rupiah? Dan bagaimana usaha Catherine Wilson dan Ida Mase untuk mendapatkan anak kembar? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kalau tadi kita wawancara sama calon pengantin, kalau ini pengantin baru ya, ada Catherine Wilson dan Mas Idam. Selamat datang di Rumpi. Terima kasih udah diundang lagi di Rumpi. Jangan tegang, santai aja lemes-lemesin ya. Ini kita bahas yang udah ada di luar sana ya. Kabarnya kalian pernikah juga membuat ada perjanjian pranikah, juga perjanjian pranikah dengan suami. Harus hati-hati katanya gitu. Mencakup apa aja sih perjanjian pranikah ini? Gini, kalau kau sentuh, pukul, awas gitu-gitu nggak? Kayak gitu. Selingkuh apa gitu nggak? Yang ini aja sih yang normal, dasar aja. Dasar-dasar aja gitu. Ini kan juga demi kepentingan bersama ya. Maksudnya bukan di satu pihak di Catherine aja, tapi kepentingan untuk Catherine dan kepentingan untuk Idam juga gitu. Apa ini belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, makanya perlu dibuat perjanjian pranikah? Iya, kayaknya lebih baik sih buat aja. Lebih baik untuk menjaga-jaga. Tapi kan ini kadang-kadang itu adalah bahasan yang sensitif ya buat pasangan. Apalagi kan dekatnya baru nih. Iya. Baru 3 bulan ya, 3 bulan dong. Iya, kita kenal. Terus dekat, udah gitu long distance pula lagi. Terus ngomong di Makassar, aku di Jakarta. Jadi aku tuh ke Makassar kayak cuma 2 kali ya. 2 kali. Terus Idam yang lebih sering ke Jakarta gitu. Terus ya udah intensnya tuh lebih di telepon aja sih. Oh, di telepon. Karena kan kalau dia datang ke Jakarta juga paling ya sebentar ya, nggak bisa lama. Terus ngomongnya gimana itu untuk memulai kita bikin perjanjian pranikah ya gitu? Iya pas lagi di Jakarta. Oh, ya siapa yang ngomong? Aku. Mas Idam, ini baru kali ini ada cewek yang begitu, terus setuju tuh kenapa? Pertimbangannya apa? Ya setuju karena ini untuk kedepannya lebih baik. Lebih baiknya gimana? Ya lebih baiknya karena kita sudah buka-bukaan, jadi tidak ada lagi untuk dipermasalahkan kalau sesudah. Oh, udah buka-bukaan ya. Iya. Jadi kalau kita ada artikel juga nih kan, ke artikel apa namanya netizen kayaknya lebih ini ya, lebih ingin keterbukaan lagi, bukan cuma istrinya. Katanya gitu. Oh, katanya Mas Idam banyak utang, Catherine Wilson tetap cinta kepada suami katanya gitu. Ya namanya juga bisnis juga ya. Ya, bisnis kan biasa lah begitu ya. Apa karena ini bisnis juga makanya perlu perjanjian pranikah buat kalian? Gitu kah pertimbangannya? Hah? Ya kurang lebih karena pebisnis kan kadang-kadang ada resiko-resiko, makanya perlu dibuat perjanjian pranikah supaya lebih aman buat kedudukan istri kayak gitu. Ya gitu ya. Pokoknya isinya ya inilah, pokoknya dua-duanya kan udah setuju juga. Maksudnya bukan hanya dari pihak Catherine aja, tapi persetujuan Idam juga. Jadi ada beberapa hal kan yang maksudnya kita setujuin bersama, ya udah makanya kita bikin. Oke, baik, lanjut nih. Ataukah karena ini sebenarnya kita mau tanya lagi, ada nggak kekhawatiran kamu nih? Ada dua orang inilah 2 orang dengan banyak pemberitaan di luar sana gitu ya, apalagi Mas Idam ya kan, pernah deket sama itu ya kan. Kemarin bilang katanya Mas Idam ini tipikal yang benar gak sih ini, tapi kita mau klarifikasi langsung nanya Mas Idam. Mas Idam itu kalau lagi berantem ya udah kalau nggak cocok udahan aja gitu, suka ya kayak gitu. Coba kita lihat statementnya berikut ini. Begitu aku melihat attitude-nya dia, akhirnya keluarga besarnya Idam juga minta maaf kepada saya gitu karena kurang dewasanya Idam ke saya gitu ya. Tapi mereka juga minta maksudnya pengen balikan lah, ayo dilanjut kalau memang nggak bisa tahun ini tahun depan gitu kan, nggak bisa, saya udah cukup lah. Sebenarnya apa ya, aku ngurusin semuanya sendiri gitu. Sedangkan dia datang enak-enakan, shopping, pijit lah sayanya gitu. Tapi dia nggak bisa, nggak ngerti. Sudah, saya tidak cocok sama kamu, udahan, nggak usah dilanjut. Itu berkali-kali ngomong. Akhirnya kan menjadikan saya berpikir, oh
nanti kalau berumah tangga sudah menikah bisa-bisa udah saya nggak cocok, cerai aja. Enak banget, besok baikan lagi minta maaf. Tapi kan ibu kan temenan sama sama Keket. Iya temenan, aku temenan sama Keket. Waktu itu si Keket pasang story kan lagi di restoran itu. Oh di restoran itu familiar ya kamu restorannya? Itu restorannya siapa emang? Ya si laki dia bapaknya. Oh gitu, makanya kamu tahu ini ada apa nih gitu. Tapi kan kamu dekat nih sama Catherine Wilson. Kamu diundang nggak? Keterima undangannya nggak? Aku nggak diundang, mungkin Keket nggak enak sih kali ya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, Beb, nggak apa-apa kok. Aku malah seneng ya, semoga sama kamu bisa berubah ya. Kenapa nggak diundang? Biar nggak terjadi keributan ya. Tapi kan ya itu namanya orang berproses ya masa lalu gitu. Masih kayak gitu nggak sih sebenarnya Mas Idam kalau lagi berantem? Kalau nggak cocok ya udahan aja gitu. Kalau itu sih kayaknya nggak begitu. Nggak begitu. Iya. Kita kan bicarakan baik-baik. Kalau memang ya nggak cocok kita bicara baik-baik. Tapi kan pendekatannya pendek ya, 3 bulan gitu ya. Dan kalian berdua adalah 2 orang yang sama-sama punya pengalaman sebelumnya gitu. Apa bahasan yang mungkin bisa sebutin kalau boleh satu aja gitu. Bahasan yang paling penting yang untuk dibicarakan ke pasangan sebelum menikah. Apa kalau dari Catherine? Yang aku lihat ya karena kan maksudnya berdasarkan pengalaman ya, aku kan juga dekat sama cowok, maksudnya sebelumnya juga ada juga gitu. Kalau aku lihat Idam ya maksudnya menunjukkan, mengasih lihat tuh tidak hanya omongan aja tapi perlakuannya juga dia serius dan pengen memang ke jenjang pernikahan gitu. Jadi kan aku juga lihat juga effortnya gitu kan. Dia usahanya gimana untuk mewujudkan pernikahan ini. Kayak gimana? Ya maksudnya benar-benar dia, padahal dia juga sibuk kan di kejar sana. terus gitu, kejar terus, pepet terus gitu. Wah ini beneran serius. Aku juga awalnya agak ragu juga dong ya. Ini beneran gak sih? Jangan cuma main-main aja nih. Aduh jangan terlena dulu deh gini-gini gitu. Ternyata dengan sikapnya dia, ternyata memang benar. Ditantangin juga nggak? Ditantangin nggak? Kamu kalau dekat aku carinya suami, nggak cari pacar gitu nggak? Justru dia yang aku pikir kan mau santai-santai dulu, pacaran dulu ya. Ternyata langsung yang aku pengen serius, pengen nikah, aku pengen kamu jadi istri aku gitu. Mas Idam naksir Catherine dari kapan sih sebenarnya? Sejak mulai ketemunya di Makassar, kenal di Makassar, udah itu berlanjut terus. Oh udah diincar tuh langsung, nah ini gitu ya. Udah langsung incar ini bakal jadi kalau jadi istri gitu. Oh iya dong. Apa yang dilihat? Kualitas apa yang dilihat dari Catherine Wilson yang Mas Idam menganggap bahwa ini cocok deh sebagai pendamping Mas Idam? Karena saya lihat orangnya pas ketemu dia perhatian, attitude-nya bagus, perhatian kekeluargaannya. Itu yang jadi saya lihat buat Mas Idam jadi seorang istri itu yang terpenting apa? Yang penting diharapkan dari istri itu apa? Ya untuk itu mau diperhatiin. Perhatian ke Mas Idam. Ya. Oh, Catherine orangnya perhatian. Iya. Oke, nih kamu juga pada saat nikah kemarin Indah Kalalo ya menjadi maid of honor-nya gitu ya. Apa kata dia? Ketika tahu ini 3 bulan langsung sat gitu. Dia langsung, hah beneran ini kakek kapan pacarannya gini. Akhirnya memang kan sebelum pernikahan kan aku sempat datang ke Bali karena Indah ulang tahun. Terus kamu belum cerita tuh kalau mau nikah? Udah cerita sebelumnya udah cerita. Terus makanya kita ke Bali juga. Mereka langsung, waduh inilah ya hitung-hitung seseruan dulu lah sebelum nikah. Bachelor. Liburan deh tuh cewek-cewek aja gitu termasuk Indah dan sahabat-sahabat lainnya juga. Kita ada persahabatan namanya Darlings gitu. Dan sempat yang mau nikah pergi-pergi dulu liburan. Udah deh ini udah kayak keluarga ini Darlings ini. Tapi udah pernah lihat Mas Idam marah tuh semarah-marahnya kayak apa? Udah. Semarah-marahnya paling marah gitu. Jangan lah ya. Pokoknya kalau dia marah langsung peluk aja. Iya. Oke. Langsung ya kalau memang aku salah apa gimana ya, namanya kita manusia ya, semua manusia pasti kan berbuat salah ya, pasti ya. Tinggal minta maaf, ngomong baik-baik. Indah nggak bilang gini, hah kamu yang dulu kenalan sebentar nikah, yang ini juga kenalan sebentar nikah. Enggak, diam. Ada nggak kayak gitu ya selain itu yang kita baca? Ada pasti mereka yang khawatir. Sekarang kalau mencari pasangan, kriterianya yang harus ada apa? Yang pasti ada, yang pasti tanggung jawab. Terus apa ya?
Ya inilah ya kalau bisa soulmate ya. Soulmate, penting itu buat kamu soulmate. Penting, jadi penampilan tuh nggak harus nomor 1. Taunya kalau dia soulmate gimana? Ya makanya harus di jalan bareng dulu. Sekarang gitu. belum ada? Belum. Oh ini katanya. Catherine Wilson ingin pacar mapan tapi tidak harus kaya. Betulkah begitu? Hah? Betulkah begitu? Harus tetap ya, penting loh ya kaya nggak? Tetap ya. Kayak apa dulu nih? Kayak siapa nih? Kayak siapa? Mapan. Mapan ya, yang pasti sih, yang pasti kerja, jadi ada rasa tanggung jawab gitu. Sudah menemukan? Wow, itu lama sekali, tahun berapa itu? 2015. Wow. Ya, Ditemukankah kriteria itu ke Mas alhamdulillah Idam? ya ketemu. Ya maksudnya so far kita banyak kecocokan juga sih, banyak. Maksudnya nyambung gitu, walaupun kan waktu itu kan sebentar banget ya. Terus ya so far ke depannya juga kita masih menggali-gali lagi nih. Jadi masih pacarannya dilanjutkan dalam pernikahan. Habis nikah ya. Nah itu tadi ya, kan 3 bulan nih kenalnya ya kan. Ya, sebelumnya juga pernah begitu, cuma sebentar doang nikah gitu. Apa yang beda? Nggak dimarahin? Apa temennya bilang apa? Indah bilang apa? Iya teman-teman ya gitu lah, yakin Kat, yakin ya Bismillah, yakin gitu. Yakin nih lo udah nikah pasti ditanya. Yakin dong. Itu sebelum nikah pertanyaannya. Tapi dalam waktu singkat kamu bisa meyakini bahwa ini soulmate, ini cocok ngobrol. Ya, terus kita juga maksudnya misi ke depannya tuh sama ya. Jadinya apa Mas Idam misinya ke depan? Ya, misinya ke depan untuk membangun rumah tangga ini untuk bagaimana caranya kerja untuk bisa kita nikmati bersama. Bersama, keluar negeri bareng bulan madu lagi. Oke, ini ada pertanyaan. Itu harus gimana sih, harus dinikmatin lah ya, happy. Oke, ini sekarang ada kartu silakan dibuka. Kayak ketemu yang Aku mana? buka dua-duanya? Ya, satu dulu. Oh, satu dulu. Oke, sayang, andai anak-anak kamu nantinya nggak akur sama aku, apa yang akan kamu lakukan? Ya, dilakukan bagaimana untuk dikomunikasikan supaya bisa lebih akur. Oh, yang ngomong Mas Idam tapi kan? Ngomong baik-baik. Bilang apa ke anaknya? Ya, disampaikan yang baik. Catherine tuh baik loh orangnya. Catherine gitu orang baik orangnya. Perhatian. Nggak mungkin mau yang tidak bagus ke depannya. Oke, gitu ya. Oke, lanjut. Kak, silakan. Baca. Sayang, aku mau mengadakan aset kita buat modal aku pilkada selanjutnya. Kamu kasih link nggak? Kasih izin kan? Waduh. Ya, bisnis, politik ya kan? Gitu ya. Ada banyak hal yang dikerjakan gitu. Digadaikan asetnya, boleh gak? Waduh. Apa syaratnya? Pokoknya ya kita pastinya bicarakan dulu lah ya. Kalau memang untuk kepentingan dan maksudnya memang prioritas, karena kita harus pikirkan yang prioritas dulu. Prioritas. Gitu. Yang penting ada tempat tinggal. Iya. Gitu kan. Yang kedepannya pakailah, ya dicari sekarang ya. Ya, kalau bisa jangan jual aset baru maju lagi. Benar-benar. Beli baru ya. Beli baru, amin. Oke, silakan Catherine. Aku lagi ya. Oke, sayang, kalau aku minta uang bulanan 100 juta setiap bulan, kamu bisa penuhin itu nggak? Insya Allah bisa. Penting itu kamu tanya gitu nggak? 100 juta ya sebulan gitu. Penting ya. Tanggung jawab itu. Silakan Mas Idam. Sayang, andai aku minta izin mau poligami, kamu pasti enggak? Waduh, itu kayaknya enggak. Enak aja langsung. Tidak mau dikasih. Tidak mau dikasih ya. Tapi udah diomongin kan dari awal? Udah. Oh, udah ya. Ada di perjanjian pernikahan. Kita kan kemarin tadi loh. Kita dengan aroma-aroma pengantin calon pengantin. Ini next nih, segera ya. Segera, amin. Oke, baik di sini. Ya, ini permainannya adalah gini. Aku akan membacakan pertanyaan. Setelah aku selesai membacakan pertanyaan, kalian harus cepet-cepetan mencet bel. Oke. Karena yang paling cepat itu boleh memutuskan apakah dia mau jawab atau lempar. Oke ya, siap ya. Oke, pertanyaan pertama. Ini harus selesai aku baca dulu baru boleh pencet bel ya. Oke. Sebutkan inisial nama teman selebriti yang awalnya enak ditemenin, tapi ujung-ujungnya gak enak ya jadi temannya dia. Siapa?
Selebriti. Ada pencet, ada yang mau pencet nggak nih? Yang pencet boleh memutuskan lo mau jawab atau enggak. Nggak mau jawab. Aku modelnya gitu, bingung gitu. Berarti kamu yang harus jawab. Ada nggak? Ada nggak? Yang awalnya teman dekat banget, lama-lama kayaknya nggak cocok deh aku sama dia. Ada nggak? Kayaknya sebelum merasa nggak cocok udah sibuk masing-masing. Udah jarang ketemu ya? Jarang ketemu. Nggak Siapa ada. ya? Yang dulu sahabatan banget, sekarang nggak terlalu sahabatan, ada nggak? Nggak ada. Masih alhamdulillah masih sahabatan. Kita 22 tahun bersahabat. double. Apa geng apa tadi namanya? Geng apa? Darling. Darling. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Sebutkan. Siap-siap ya. Sebutkan inisial selebriti cowok yang pernah deketin kalian tapi kemudian kalian ghosting. Hah? Dia yang ucap ya? Ket. Mau jawab apa lempar? Lempar aja. Inisial. Ada nggak artis cowok yang pernah Ada deketin? sih artis cowok dekat pernah pacaran tapi aku udah nggak ghosting juga. Kamu nggak ghosting dia? Ghosting tuh artinya kamu yang hilang gitu. Nggak jadi pacaran. Nggak jadi pacaran. Oh, enggak. Nggak adil ya. Siapa berarti kamu pernah deket sama siapa? Enggak ada dulu pacaran ya. Oh ya. Dulu pacaran sama siapa, yang mana nih? Ada lah. Ada rumpi. Aduh, oke lanjut berikutnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Sebutkan hadiah impian yang kalian pengen banget dikasih sama pasangan tapi belum ngomong ke pasangan itu. Apa kayak kalian? Hadiah Iban. Jawab. Aku pengen dikadoin apa? Aku pengen dikadoin helikopter. Udah ngomong belum sama Ethan? Hah? Belum. Oh belum nih. Nonton dia pengen Awas helikopter. ya, ini mudah-mudahan kan ini live. Habis itu masuk YouTube kan. Aku suruh nonton. Kenapa kau pengen helikopter sih? Abis aku pengen aja punya helikopter. Oh iya, nanti dibeliin yang ada remote-nya ya. Oke, baik. Iya, yang beneran. Diaminin dulu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan pengalaman paling ilfil yang pernah kalian alami sama cowok. Hah? Apa ya? Gue lagi belum sempat mikir udah pencet ya. Ada nggak pengalaman sama cowok lah? Siapa aja lah yang Ilfil sama cowok. Cowok itu bikin kamu ilfil. Itu cowok yang kayak gimana biasanya? Kayak gimana ya? Yang nggak jelas gitu, yang abu-abu kita suruh bingung, suruh pilih. Dia maunya A apa B gitu kan. Jadi harus komunikasi itu penting memang. Yang cowok yang abu-abu suka nggak jelas. Kamu menduga-duga dia suka apa enggak sih? Apa cuman itu gitu kayak gitu Dia ya? cicak ya abu-abu ya. Aku demen istilahnya. Lanjut berikutnya. Sebutkan ya, sebutkan. Pembelian yang pernah kalian lakukan pada saat pandemi yang menurut kalian itu akhirnya kalian nyesel karena ternyata kayaknya buang-buang duit ya aku beli ini waktu itu. Apa ya? Ada nggak? Di saat pandemi kan kita tuh suka kurang kerjaan tuh kan, gini beli. Aduh ternyata buang-buang ini ya. Ada nggak? Ada nggak? Aku dong yang kena kasus kemarin. Gara-gara itu. Oh itu. Bangkrut say. Astaga. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Itu ya, kan saat itu pandemi. Kan kegabutan lagi pas zaman pandemi itu. Astaga. Pas pandemi aku Iya jualan kan? kue lagi. Iya. Nggak ada kerjaan. Gara-gara pandemi itu beli sok-sok beli itu. Jadi, bukannya mau enak tangkap deh. Ketengkok ya, Nek. Jadi ternyata pandemi itu ada banyak cerita ya, Iya, ada banyak cerita ya, benar. banyak orang yang stres juga karena nggak bisa apa-apa, takut dan lain sebagainya. Kalau kamu pas pandemi kamu di mana? Aku di sini pandemi abis itu baru tahun 2021-nya aku baru bisa pergi ke luar negeri lagi jadi kan, LDR. ongkang-ongkang kaki lagi.